ini kaitannya dengan menuntut ilmu, ya, belajar, ya. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, karena di sini disebutkan wa anhu, ya, wa anhu berarti kembali ke hadis sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Hadis ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari ilmu, ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, ya, dia mempelajari ilmu yang diharapkan dengan ilmu tersebut adalah mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. La yata'allamahu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya, ya. Namun ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan kekayaan dunia. Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, maka ia tidak akan mencium wangi surga di hari kiamat kelak, ya. Jadi ini peringatan, ya, terkait dengan ilmu agama ini. Ya, kita tidak boleh mencari selain wajah Allah, ridho Allah. Jadi ketika kita mencari ilmu agama, tidak boleh apa? Tidak boleh karena ingin mendapatkan dunia, gitu. Karena ketika orang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama khususnya, dan di saat itu dia menginginkan dunia, ya, ingin dunia semata, ingin kaya dari ilmu agama, ingin beli ini beli itu dari ilmu agama, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan nanti di surga. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, dia tidak akan mencium wangi surga, wanginya saja tidak dicium, gitu. Padahal wangi surga itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh, gitu. Tapi seseorang yang belajar agama tapi untuk niatnya memang untuk mendapatkan dunia, ya, maka ancamannya itu dia tidak mencium wangi surga. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan surga, ya. Ini merupakan salah satu dosa. Karena pada prinsipnya, ya, ilmu itu kan ada yang memang ilmu yang terkait dengan agama, ya. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu yang terkait dengan agama Islam atau ilmu syariat, ya, dan ilmu-ilmu penunjangnya, ya. Maka disebutkan oleh beliau, mempelajari ilmu ini harus disertai niat untuk mencari ridhonya Allah. Jadi ilmu agama seperti apa yang kita pelajari hari ini, hadis-hadis Nabi, ini tidak boleh niatnya hanya dunia, ya. Tapi niatnya harus mencari ridho Allah. Karena kalau niatnya yang lain, berarti apa? Berarti tidak dapat apa-apa. Bahkan wangi surga nanti tidak akan diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, sedangkan ilmu yang kedua disebutkan oleh Syekh Utsaimin ini adalah ilmu dunia, ya, seperti ilmu ukur, ilmu arsitektur, ilmu bangunan, ilmu teknik, dan lain sebagainya. Maka mempelajari ilmu ini boleh diniatkan untuk mencari kekayaan duniawi, ya. Dan mempelajari ilmu ukur dan ilmu teknik dengan niat agar menjadi seorang insinyur, sehingga menjadi seorang pegawai dan mendapatkan gaji, ya. Untuk jenis ilmu seperti ini seseorang boleh berniat untuk mencari kekayaan duniawi ketika mempelajarinya. Akan tetapi jika berniat untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin dengan ilmunya,
maka hal itu lebih baik baginya dan akan mendapatkan pahala dunia akhirat. Contohnya, aku ingin mempelajari ilmu ukur supaya menjadi insinyur muslim misalnya. Menjadi master muslim, menjadi doktor muslim dalam hal matematika misalnya. Sehingga kaum muslimin tidak bergantung kepada ahli-ahli atau insinyur dari kafir. Niat seperti ini sangat baik. Atau ketika mempelajari ilmu permesinan, ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan mesin, berniat untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin terhadap ya insinyur-insinyur teknik, ahli-ahli teknik. Niat ini sangat mulia dan sudah tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Akan tetapi jika hanya berniat untuk mencari kesenangan dunia, hukumnya boleh-boleh saja dan tidak berdosa. Seperti seseorang pedagang yang berjualan hanya untuk memperkaya diri. Nah, ini kalau ilmu dunia. Tapi kalau ilmu akhirat, ilmu yang terkait dengan syariat tadi, ilmu Islam, ilmu agama Islam, ya, ini tidak diperkenankan bagi kita untuk niatnya mencari dunia saja. Ya. Tapi kalau tadi misalnya karena keadaan sekarang, kalau lembaga-lembaga pendidikan mensyaratkan apa? Kalau untuk menjadi dosen, untuk menjadi pengurus di Departemen Agama misalnya, harus dengan sebuah ijazah misalnya. Maka ijazah itu ya dibolehkan untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat yang besar. Artinya kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu kita gitu. Ya. Tapi kalau misalnya belajar ilmu agama hanya khusus untuk mendapatkan ijazah, dan dengan ijazah itu dia mendapatkan dunianya misalnya, ya, maka itu tidak dibenarkan. Ya, orang-orang yang belajar ilmu agama ya harus meniatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama. Jadi kalau misalnya ijazah itu seperti kita sebutkan tadi untuk apa? Untuk mendukung. Kalau misalnya aku dapat ijazah ya MA, master, ya sarjana misalnya, sarjana agama, dan kemudian apa dengan ijazah itu aku kemudian bisa berkhidmat, bisa memberikan manfaat untuk umat manusia dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Maka niat kita mendapatkan ijazah tadi itu masih dibenarkan. Tapi kalau misalnya aku belajar agama biar dapat ijazah, dan nanti dengan ijazah itu aku bisa daftar di sini, bisa daftar di situ, sehingga aku bisa mendapatkan gaji yang besar, dia niatnya hanya dunia saja, maka di saat itu ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Bahkan ancamannya apa? Dia tidak menjadi orang yang mencium bau surga nanti. Baunya saja tidak dia cium, apalagi surganya. Ya, tapi kalau ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama tadi, maka dibolehkan, ya. Walaupun yang terbaiknya apa? Untuk kebutuhan kaum muslimin, sehingga tidak lagi nanti bergantung kepada orang-orang kafir. Tentu dia akan mendapatkan apa? Nilai plus, dapat dunia dan juga dapat manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Artinya apa? Dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang yang tadi belajar agama, ya, makanya sebelumnya kan kita sudah sampaikan hadis-hadis tentang keutamaan kan Bu ya. Keutamaan orang-orang yang belajar agama, sampai disebutkan perbedaan seorang alim, ya, maksudnya alim dalam hal agama tadi. Perbedaannya adalah seperti Rasulullah dan adnakum, jadi orang yang paling hina di antara kalian. Itulah perbedaannya. Jadi perbedaan Rasul dengan orang yang paling hina tadi kan jauh sekali kan. Nah, ini ganjaran untuk alim, untuk ulama yang dia menekuni ilmu yang terkait dengan agama, ya. Jadi seperti perbedaan cahaya bintang-bintang dan cahaya bulan kan. Ya, jadi cahaya bintang kan kecil-kecil saja kelihatan, tapi cahaya bulan bersinar besar gitu ya. Nah, itulah ibarat seorang alim tadi. Jadi ganjarannya sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi dia tidak bisa dibandingkan lah begitu ya. Nah, makanya kalau misalnya begitu besar ganjarannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih menginginkan dunia dengan ilmu tersebut, maka itulah perbuatan yang sangat hina kan begitu. Makanya tadi diancam oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan tidak layak mendapatkan bau surga ya. Jadi baunya saja tidak dapat, apalagi surganya. Ini menjadikan salah satu nasihat untuk kita ya, untuk saya dan juga untuk ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu mengaji terus tiap hari ya. Dan kemudian saya kadang menyampaikan, ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat niat kita. Jadi niat kita belajar agama, belajar tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat Islam dan ilmu-ilmu pendukungnya, maka kita niatkan tulus mendapatkan wajah Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan itu kita akan mendapatkan derajat yang tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala.